Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya harap saudara pada pagi hari ini, dalam keadaan baik, penuh sukacita, karena berkat Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus pasal 1, dikatakan ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ada berkat yang besar dengan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Ada anugerah yang besar. Karena firman Tuhan katakan bahwa kita diberikan hidup yang penuh dengan pengharapan. Penuh pengharapan. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembira akan hal apa? Hari ini saya mau bagikan kepada saudara hal-hal yang patut engkau syukuri karena engkau telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Yang pertama, firman Tuhan katakan bahwa engkau masuk kepada hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan. Seperti apa hidup yang penuh pengharapan? Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat berkata, menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini? Yaitu menerima bagian yang tidak dapat binasa. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, kita perlu pahami bahwa ketika engkau lahir baru, menerima Yesus, kemudian engkau lahir baru, engkau diciptakan sebagai manusia yang baru, engkau pindah dari kegelapan kepada terang, dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Pada saat itu, engkau diberikan suatu kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru. Dan engkau bukan lagi menjadi warga negara dunia ini. Engkau tidak lagi menjadi kepunyaan dunia ini. Engkau menjadi warga negara kerajaan surgawi. Saya sudah pernah singgung ini di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kalau saudara ingin mendengar pelajaran tentang hal itu, saudara bisa lihat, cari di channel Gereja Elim Kristen Indonesia. Saudara bisa dengari kembali tentang pelajaran itu. Bagaimana Tuhan menjadikan kita menjadi warga negara surgawi. Dan Dia berikan kepada kita tubuh yang baru. Tubuh yang tidak dapat binasa. Mungkin kita berpikir, apakah itu berarti kita tidak akan pernah mengalami kematian? Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, kematian bukanlah akhir bagi orang yang ada di dalam Kristus. Kematian adalah pergantian tubuh. Sekarang tubuh ini telah tersimpan di surga bagi kita. Ketika pada saat engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, engkau menerima suatu bagian, yaitu tubuh yang tidak dapat binasa. Pada hari engkau terima Yesus, dibuat secara khusus tubuh yang baru bagi saudara. Tubuh yang tidak dapat binasa, tubuh yang tidak dapat layu, tubuh yang tidak dapat cemar. Seperti kita memesan pakaian yang baru untuk dijahit, dibuat untuk satu hari yang berbahagia. Contohnya untuk pernikahan. Bagi laki-laki kita menjahit jas, bagi perempuan gaun pengantin. Atau dalam event-event khusus, Natal atau hari-hari besar lainnya. Kita kepingin mengenakan satu jubah yang baru, pakaian yang baru.
Seperti itu juga dalam event yang khusus, yaitu hari lahir baru saudara, di mana hari engkau terima Yesus. Pada hari itu juga diciptakan sebuah pakaian yang baru, yaitu jubah yang baru, tubuh yang baru untuk engkau kenakan. Dan tubuh itu disimpan di surga. Kapan kita akan memakainya? Ketika kita menyelesaikan pekerjaan kita di muka bumi ini, melakukan amanat agung yang Tuhan perintahkan untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid Tuhan. Dengan cara panggilan yang berbeda-beda kita melakukannya, tetapi kita semua akan melakukan tugas amanat agung itu, Bapak Ibu. Dan selesai kita menjalankan tugas itu, maka kita akan meninggalkan tubuh ini, pakaian yang lama ini, dan mengenakan pakaian yang baru. Ketika roh ini keluar, manusia yang sebenarnya adalah roh di dalam ini, ketika roh ini keluar dari dalam tubuh ini, maka dia mengenakan tubuh yang baru. Mengenakan tubuh yang baru. Jadi saudara paham akan hal ini? Itulah yang terjadi pada waktu engkau terima Yesus. Ada kehidupan baru, estafet kehidupan. Jadi hidup itu tidak berhenti sampai di situ, tidak berakhir sampai di situ. Hidupmu tidak binasa, tapi ada pengharapan untuk mendapatkan suatu tubuh yang baru. Yang kedua, firman Tuhan katakan, kamu, ayat yang kelima, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Engkau perlu tahu, pada hari engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada waktu engkau menaruhkan imanmu kepada Yesus, maka pada hari itu ada suatu kekuatan yang supranatural, kekuatan ilahi, kekuatan yang di luar batas pemikiran manusia. Kekuatan itu yang akan memelihara kita. Kemanapun engkau pergi, dimanapun kau berada, kekuatan itu akan menyelimuti engkau. Pada waktu pandemi ini mulai mewabah, banyak sekali kita lihat video-video yang viral yang menunjukkan bahwa bagaimana virus itu bekerja. Pada waktu virus itu mengenai tangan kita, maka saudara akan lihat pada waktu itu dibuat satu sinar biru yang lama-lama menyelimuti tubuh kita. Menyelimuti tubuh kita. Seperti itulah, seperti sinar biru itulah kekuatan surgawi yang melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi, engkau harus pahami itu. Dikatakan, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dalam perjalanan kita sampai kita dipanggil pulang, maka ada satu kekuatan ilahi yang melindungi kita, yang menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu. Itu sebabnya di ayat yang ke-6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia,
sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Haleluya. Dengan jelas Rasul Petrus menyampaikan ini kepada kita. Inilah yang dicari oleh bangsa-bangsa, oleh begitu banyak manusia, keselamatan jiwa mereka. Padahal keselamatan jiwa itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang perlu kita lakukan adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Karena Yesus itulah keselamatan bagi jiwa kita. Di dalam bahasa Ibrania dikatakan Yahweh Yeshua, artinya Tuhan keselamatanku. Tuhan keselamatanku. Yesus itulah keselamatan yang dicari-cari oleh semua orang. Tetapi begitu banyak orang yang dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, ditipu oleh ilah-ilah zaman ini, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Mereka tidak dapat percaya kepada Yesus. Mereka tidak dapat menerima Yesus. Bagaimana Tuhan menjadi manusia? Padahal dengan jelas firman Tuhan sudah katakan, kenapa Tuhan menjadi manusia? Karena Tuhan tidak dapat berbuat dosa dan Tuhan tidak dapat mati. Untuk Dia bisa menebus umat manusia, maka Dia harus menjadi manusia. Dia harus menjadi manusia yang berdosa itu, manusia yang terkutuk itu. Dia sendiri tidak berbuat dosa, tetapi semua dosa umat manusia itu ditangguhkan atas dirinya, sehingga Dia yang tidak berdosa dibuat jadi berdosa karena saya dan karena saudara. Dan ketika engkau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup, maka keselamatan itu, anugerah keselamatan itu menjadi milikmu. Keselamatan jiwa itu sempurna menjadi milikmu. Dan itulah tujuan hidup kita, untuk menerima keselamatan jiwa itu. Jadi kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sempurna keselamatan itu bagi kita. Oleh sebab itu bersyukurlah pada hari ini, karena engkau terima anugerah keselamatan. Saya ingin kita merenungkan firman ini dulu. Saya pikir saya tidak akan lanjutkan panjang-panjang saat ini. Saya mengajak kita untuk merenungkan kembali firman Tuhan ini. Bila perlu 2-3 kali engkau ulangi apa yang saya sampaikan ini, supaya engkau paham dengan benar tentang keselamatan hidupmu, sehingga engkau tidak diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran dan segala problema kehidupan yang datang menghadang kehidupan, sehingga dengan kuat kau bisa menghadapi segala sesuatunya. Saya akan lanjutkan di pelajaran berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk saat ini, untuk firman kebenaran yang sudah kami dengar. Bahwa bagaimana kami memperoleh tujuan hidup kami, yaitu keselamatan jiwa kami. Bagaimana pada saat kami terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami mendapatkan suatu tubuh yang baru, tubuh yang tidak dapat fana, tubuh yang tidak dapat layu, tubuh yang tidak dapat cemar, tubuh yang kudus. Dan kami bersyukur untuk kekuatan ilahi yang menjagai kami
sampai kami pulang ke rumah Bapa di surga pada saat kami terima keselamatan itu. Terima kasih Bapa. Tapi kami percaya sepanjang hari ini kekuatan ilahi itu akan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kiranya saudara diberkati. Stay safe. God bless you. Shalom.